Inspigo. Inspiration on the go. Hey Spiggoers, masih ada Witma Meisner di sini dan tentunya it's me Dita Karang. Dita Karang. Perjalanan global Dita itu nggak berhenti di adaptasi. Justru di sana lah seorang Dita Karang itu bertumbuh ya Dita. Yes. Nah ini adalah episode terakhir nih Dit. I'm gonna miss you. Cik gitu. Jadi ini Spiggoers dan juga para pencinta Dita gitu ya. Ini adalah episode terakhir podcast bersama Dita Karang gitu. Nah di sini kita bakal bahas yang namanya growth mindset. Cara seorang Dita berkembang di tengah gempuran segala macam tekanan gitu. Dari kritik, dari kegagalan, sampai proses kreatif di balik lagu barunya berjudul Love So Sweet gitu. Dan semuanya ini menunjukkan bahwa seorang Dita Karang itu menjadikan setiap tantangan sebagai pembelajaran gitu ya. Tadi udah banyak banget nih Dit yang bisa kita pelajarin dari kamu nih gitu ya, dari cara kamu hidup, cara kamu berpikir gitu kan, so inspirational. Luar biasa loh. Nah ini gimana Dita memaknai pertumbuhan dan percaya diri nih lewat perjalanannya sebagai artis dan individu. Kita bakal kulik di episode terakhir ini. Dit, tadi kan ya pas di episode ketiga kalau nggak salah gitu ya, kan kita sempat yang ngebahas ya kalau misalnya di social media gitu ya, atau misalnya di layar TV gitu, orang tuh cuman menunjukkan sisi-sisi terbaiknya doang gitu ya, sisi positifnya nih gitu. Banyak orang yang cuman lihat hasil akhirnya, mereka nggak pernah tahu prosesnya, bahkan kadang-kadang mereka nggak mau tahu gitu. Yang penting hasilnya bagus aja gitu ya kan ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri ya, apa sih artinya growth dalam karir dan hidup kamu selama ini, Dit? Buat aku, saat aku membuat suatu decision yang membuat aku closer to my goal, Oke. no matter how big, how small, itu menurut aku is growth. Ya. Jadi, itu tadi mau aku as big as, aku mau ke New York. That's a big like decision. Yeah. And I felt like that decision make me grow a lot. Terus itu mau Korea, big decision. Tapi ada juga kayak decision kecil yang like everyday decision yang membuat aku kayak, oh, I feel good about myself. Kayak gitu-gitu menurut aku juga, I think that's like self growth. Yeah. Like, cuma buat diri aku sendiri, cuma aku yang tahu, nggak apa-apa. As small as tadi kayak waktu episode berapa itu kita ngomongin cuci piring. As small as cuci piring, I think that's also growth gitu. Iyalah, kalau enggak nanti piring kamu numpuk. Iya. Iya, makanya kayak gitu. Terus, Jadi, I think that's growth. Dan aku, I'm proud to say, I think I also grew in the span of like 7 years ini in the K-pop industry lah. Yeah. Aku juga lumayan growing, dan I'm still gonna try like every day, every time. Besok pun aku juga akan tetap try to grow as a person. Dan it's a never ending process gitu. Yeah. So keep growing guys. Keep growing Keep growing. gitu. Kadang-kadang kita takut ya kayak growing up. Enggak apa-apa kok gitu. Apalagi di sini nih, di pikiran kita nih harus keep growing. Takut ya benar. nggak sih? Aku juga takut. Kayak udah mulai berkerut deh. Ke Korea aja. Ke Korea aja. Oke deh kalau diundang. Dit, tapi kan kalau misalnya di dalam karir kamu gitu ya, pasti kamu banyak banget ketemu sama, ya kita sama-sama tahu lah betapa kerasnya kompetisi di dunia per-K-popan di Korea gitu ya. Ada nggak sih, pernah nggak kamu ada di satu titik di mana kayak kamu ngerasa down banget karena komentar haters? Dan apa komentarnya kalau misalnya kita boleh tahu? Apa ya, mungkin itu lebih ke dulu ya, karena aku sekarang juga udah lebih santai ya kalau sama kayak gitu-gitu. If it's not something that I can grow from. Nah itu tadi growth. If it's not gonna make me grow, I'm not gonna dipikirin gitu. Nggak usah terlalu dipikirin orang, dia juga gak ngerti aku gitu kan. Iya. Dulu apa ya kira-kira ya? Kalau dulu kayaknya aku lebih
ke I know. Apa Waktu tuh? debut itu sering kayak dibilang ya I don't know, ini jahat juga sih sebenarnya kalau sekarang aku pikir. Oh iya. Dan dibilang kayak not up to Korean standards. Oh, yeah, because mean- it's beyond. Cie, gitu. Mantap. Iya, it's beyond. Ngapain kita gituin standar? Terus. Tapi aku juga dulu juga aku merasa kayak apa iya gitu kan. Kayak pastilah. Iya gitu. Tapi ya emang sih aku nggak kan ada Korean Beauty Standard tuh emang ada standarnya gitu. Iya. Tapi semakin aku dewasa, dewasa. Semakin aku dewasa, semakin aku nggak cuma lihat K-pop, aku juga lihat pop, aku lihat dari music dari from around the world or Yes. performing art from around the world. Nggak harus kayak gitu, nggak apa-apa ternyata. Gitu kayak nggak harus beauty standard tuh. It's up to you, it's up to yourself gitu loh. Iya. Be authentic you. I'm a true believer kalau everyone is beautiful. Me too. Everyone's beautiful in their Yes. own way gitu. Gimana caranya kamu belajar nih dari semua kegagalan, dari semua kritikan gitu kan ya, sampai akhirnya kamu bisa menjadi seorang Dita Karin yang penuh percaya diri and strong like a rock gitu loh. Hah? Gimana Dit? Ini kembali ke kayak bukan kritik ya, apakah ini kadang-kadang cuma kayak bisa dibilang kritik, bisa dibilang hate sih kayak nggak takut flop gitu loh. Oh, Kan banyak ya komentar-komentar gitu ya. Iya. Nggak takut flop. Aku tahu lagi, sering banget lagi Iya kan? baca kayak gitu. Nggak takut flop emang. Itu kayak ngapain makan, nggak takut lapar lagi. Apa sih? Gimana sih? Paling tahu lu cenayang gitu, ibaratnya kan gitu kan. Ngapain nafas nanti ini lagi apa sih? Ngapain tidur nanti ngantuk lagi? Iya. Ngapain ngeluarin lagu nanti flop lagi gitu-gitu loh. Oke. I don't think menurutku itu sebuah komen yang tidak apa ya? Tidak pada tempatnya sih. Tidak, kayak nggak harus kalau ada kayak gitu-gitu tuh kayak kritik-kritik yang tidak membangun. Menurutku nggak usah dipikirin terlalu banyak gitu loh. Iya. Dan percayalah orang-orang yang mengkritik bukan kritik membangun ya, emang cuma pengen nge-hate aja. Itu adalah orang-orang yang tidak bahagia, Inspigoers. Ya aku juga menurutku itu sih. Iya kan? Karena mereka tuh butuh outlet gitu untuk melampiaskan ketidakbahagiaannya. Ya nggak apa-apa juga deh. Iya sih. Nggak apa-apa juga deh. Yaudah anggap aja itu amal buat kamu lah. Nggak apa-apa. Gitu. Monggo. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin juga gitu ya, seorang Dita Karang dengan lagunya Love So Sweet. Ini kan akhirnya kayak kalau kita denger gitu ya, kita denger dan kita lihat video klipnya, ini merepresentasikan sisinya seorang Dita tuh yang lebih dewasa, lebih percaya diri, lebih centil gitu. Sebenarnya Love So Sweet itu apa sih maknanya buat diri kamu sendiri? Untuk liriknya sendiri sebenarnya cuma flirting aja kan. Oke. Tapi dari aku denger lagu itu, waktu demo pun, waktu aku recording pun, aku juga karena aku harus centil, waktu recording pun aku harus centil, aku juga merasa jadi lebih confident aja gitu of myself. Oke. Jadi aku mau menceritakan lewat aku, walaupun liriknya cuma flirting aja, aku pengennya when I hear it or when other people hear it, Iya. mereka confident. Ini kalau misalnya kayak kita mau ya sebenarnya tuh kita bakal lebih panjang ya Dit ya. Cuman ya waktu yang harus memisahkan kita nih Masa Dita dan sih? juga Inspigoers. Masa sih? Iya nih gimana dong? Aduh kayak gitu. Jadi Inspigoers Dita ini nih lagi mau ngejar pesawat nih. Ya bener sih sebenarnya. Gitu. Iya kan? Dita thank you banget ya. Ini akhirnya kita bertemu, berbagi cerita jujur dan sangat inspirational loh. Thank you banget loh. Senang banget loh aku bisa ngobrol sama kamu. Dan kita tuh jadi belajar ya Inspigoers-nya kalau resilience itu tuh bukan cuma soal kuat. Tapi gimana kita bisa keep growing, bisa tetap berkembang, kita tetap belajar, kita tetap percaya diri di tengah segala macam perubahan gitu. Dan semoga kisahnya Dita Karang gitu ya bisa buat jadi reminder nih bahwa apapun jalan yang kita ambil, proses dan keberanian buat jadi diri sendiri adalah kunci untuk tumbuh dan bertahan. Dita, terakhir buat Inspigoers yang lagi dengerin atau lagi nonton kita atau di Tamin, ada gak yang mau kamu sampaikan? Yang mau aku sampaikan adalah yang jelas terima kasih banyak karena if it's not because of you guys, aku nggak akan juga setelah aku keluar dari
grup gitu ya, aku nggak bakal di sini gitu. Gak bakal kayak solo, ngapain solo kalau nggak ada kalian gitu kan sebenarnya. Tapi you guys made me keep going juga. Jadi terima kasih banyak dan makasih udah menunggu. Dan aku minta maaf juga kalau nunggunya kelamaan. Tapi terima kasih sudah menunggu dan terima kasih sudah mensupport. Dan terima kasih sudah mensupport Inspigo juga. Sarangeo. Ditashi. Terima kasih Inspigoers, terima kasih Dita udah hadir di Inspigo hari ini gitu kan ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya pastinya. Dan thank you banget Inspigoers. Sampai ketemu lagi di podcast Inspigo berikutnya. Bye Inspigoers, bye Dita, thank you. Inspigo, inspiration on the go.